Hey, what's up? Welcome back to fucking channel. Balik lagi bersama gue Garulai. Kali ini gue bakal ngupload konten dengan tema yang berbeda. Mungkin kalau kalian ngikutin gue dari awal, yang biasanya gue main game, kali ini gue bakal membahas suatu kasus dugaan penculikan dan pembunuhan warga Aceh oleh oknum aparat TNI. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, di sini saya menjelaskan kalau si korban itu diduga menjual obat-obatan ilegal, geng. Menurut kalian gimana? Oke, kalian tonton aja sampai selesai dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share juga. Let's go. Seorang warga bernama Imam Manskur ditemukan tak bernyawa dengan tubuh penuh luka lebam. Pria yang bekerja sebagai penjaga toko kosmetik di Tangerang Selatan, Banten ini ditemukan tak bernyawa di Sungai Cibogo, Karawang, Jawa Barat. Imam diduga diculik dan disiksa sampai meninggal, geng. Pelakunya dilakukan oleh beberapa oknum, lebih tepatnya anggota TNI dari Pas Pampres dan 2 anggota TNI dari kesatuan lainnya. Sejauh ini motif diduga pelaku disebut-sebut adalah pemerasan. Saya berduka cita kepada keluarga korban. Ayo kita kawal kasus ini sampai tuntas. Kejadian ini diawali di tanggal 12 Agustus 2023. Di kasus ini ada kronologi dari sang ibu, yaitu Fauzia. Fauzia itu adalah ibu dari Imam Manskur. Ibu Fauzia memberanikan diri mengungkap motif penganiayaan dan pembunuhan terhadap anaknya ketika dirinya berbincang dengan Imam Manskur untuk terakhir kalinya. Imam Manskur sempat menelpon dan meminta tolong pada sang ibu. Dia telepon habis maghrib, minta tebusan 50 juta. Dia sudah ditangkap, disuruh kirim duit, sudah dipukul habis-habisan. Setelah sambungan terputus, Ibu Fauzia sempat menerima kiriman video Manskur sedang dipukuli sambil berteriak minta ampun. Mak, cepet-cepetan kirim duit. Saya ditangkap. Minta uang 50 juta. Gak tahan lagi. Sakit banget ini dipukul, ucap Imam Manskur. Terus Ibu Fauzia ngomong, mau cari duit di mana? Mau udah pinjam sana sini tapi tetap tidak dapat. Ibu Fauzia melanjutkan, jangan pukul lagi anak saya. Saya usahakan kirim duit malam ini. Tapi saya nggak ada duit. Saya cari duit dulu. Sebab kami orang miskin. Jangankan 50 juta. 1000 pun nggak ada duit. Pada panggilan keempat, itulah terakhir kali Ibu Fauzia mendengarkan anaknya masih hidup. Serta disuarai dari pelaku. Kalau ibu sayang anak, cepat-cepat kirim. Kalau tidak, anak ibu saya bunuh. Saya buang ke sungai. Disuruh kirim duit cepat-cepat, dia ada dipukul keras kayak gitu. Habis itu kirim video dulu, habis telepon kirim video. Habis itu dia yang kirim tapi melalui nomor si korban. Habis itu berselang berapa menit kemudian nelpon ibu. Bilang yang sama, yang ngomong anak ibu. Mak, cepat-cepat kirim duit, saya ditangkap. Minta uang 50 juta. Enggak tahan lagi, ini sakit kali dipukul kayak itu bilang. Habis tu saya bilang mau cari kemana duit, pinjam-pinjam lah sama siapa-siapa lah udah. Habis tu enggak lama lagi nelpon kayak gitu juga, ngomong sampai 3 kali nelpon. Habis tu nelpon yang terakhir jam 9.42. Tersangka itu yang angkat. Kok ibu sayang anak, cepat-cepat kirim duit 50 juta. Saya bilang jangan pukul lagi anak saya usahakan kirim duit malam ini, tapi saya nggak ada duit. Saya cari dulu duit, sebab kami orang miskin. Jangankan 50 juta, 1000 pun nggak ada duit. 1 minggu kemudian, tepatnya tanggal 19 Agustus, Ibu Fauzia berangkat ke Jakarta. Di sana ia mengandalkan lingkaran keluarganya untuk mencari kabar Manskur. Selebihnya, ia hanya bisa duduk menunggu berita. 4 hari kemudian, pada tanggal 23 Agustus, datang berita yang tak diharapkan bahwa mayat pria berusia 25 tahun yang ditemukan pada 19 Agustus di Sungai Cibogo adalah Imam Manskur. Malam Jumat dikafan, dimandikan, baru diserahkan ke kami, kata Ibu Fauzia. Oke, geng, ini ada versi cerita dari kronologi POM dan TNI. Ketiga pelaku HS, RM, dan J berpura-pura menangkap korban dengan alasan menjual obatan ilegal. Pelaku berpura sebagai aparat kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap korban karena korban diduga pedagang obat-obatan ilegal. Oke, geng, di sini pelaku sepertinya menggunakan hak kuasa, yaitu sebagai anggota polisi. Korban lantas dibawa dari satu toko di kawasan Tangerang Selatan. Pelaku disebut membawa korban dengan alasan penangkapan. 3 oknum TNI yang mengaku sebagai polisi itu diduga memeras agar Imam Manskur agar tidak diproses hukum atas dugaan menjual obatan terlarang. Jadi gini, geng, mereka minta uang 50 juta tembusan agar kasus dari seorang imam ini selesai gitu, selesai di tempat gitu. Penganiayaan itu diduga dilakukan demi mendapatkan uang. Korban kemudian tewas akibat penganiayaan. Kalau saya ambil dari cerita ini bahwa pelaku itu melakukan kekerasan terlalu berat kepada korban sampai si korban meninggal. Jadi sudah
Udah dianiaya sampai meninggal, si korban dibuang ke waduk di Purwakarta, Jawa Barat. Udah diperas, dianiaya sampai meninggal, dan mayat juga dibuang ke sungai, geng. Itu benar-benar sadis banget sih. Selasa 15 Agustus 2023, korban ditemukan di Sungai Karawang. Korban ditemukan oleh warga setempat. Sudah ditemukan oleh warga, korban langsung dibawa ke rumah sakit. Karena korban diduga menjual obatan ilegal, jadi kalau misalnya dilakukan penculikan, dilakukan pemerasan, itu korban nggak mau lapor polisi, geng. Bahkan warga setempat pun nggak bisa lapor polisi, geng, karena si pelaku itu nyamar jadi polisi. Gimana, geng? Kalau kalian di posisi itu, apa yang bakal kalian lakuin, geng? Karena kami sebagai warga sipil, kalau misalkan kami salah, hukum kami setimpal-timpalnya. Bukan dianiaya, bukan diperas, bukan pula dibunuh, ataupun dibuang ke sungai.